Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan belajar cara membaca chart pattern untuk pemula. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu chart pattern, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertiannya terlebih dahulu. Untuk chart pattern sendiri adalah sebuah formasi visual yang terbentuk dari pergerakan harga pada grafik yang digunakan dalam analisa teknikal untuk memprediksi arah pergerakan harga di masa depan. Pola ini dibentuk dari interaksi antar pembeli dan penjual, dan trader menggunakannya sebagai sinyal potensial untuk melihat apakah tren akan berlanjut atau berbalik arah. Dan chart pattern itu ada tiga jenis ya. Yang pertama ada continue chart pattern, reversal, dan bilateral. Nah, continue ini tentu saja sesuai namanya itu arah yang berlanjut ya, continue, berlanjut, kelanjutan gitu. Reversal itu pembalikan. Reversal ini contohnya, misalnya dia dari tren sedang bearish membuat chart pattern dan melanjutkan kenaikan atau berbalik arah dari yang sebelumnya bearish menjadi bullish. Nah, begitu. Dan yang ketiga adalah chart pattern bilateral atau bisa menjadi dua arah ya. Dia bisa sell ataupun bisa buy, tergantung dari breakout atau penembusannya ke arah mana. Misalnya, chart sedang bearish nih, keluar chart pattern bilateral pattern. Nah, di sini kita tidak bisa langsung untuk menunggu harga sell ya. Mentang-mentang harganya sebelumnya itu adalah bearish, kita tidak bisa langsung untuk menetapkan ini bearish. Tetapi sesuai yang namanya bilateral itu bisa jadi dua kemungkinan. Bisa dia meneruskan ataupun berbalik arah. Bisa dia dari bearish ke bullish, dari bullish ke bearish. Begitu teman-teman. Dan selanjutnya kita akan coba langsung penerapannya pada chart ya. Nah, kita coba lihat chart pada euro terlebih dahulu, euro USD ya. Untuk yang pertama, teman-teman harus tahu cara penggunaan trendline terlebih dahulu. Karena untuk kenapa sih kita harus tahu penggunaan dari trendline terlebih dahulu? Trendline di sini berfungsi untuk membantu teman-teman melihat ini chart sedang membuat pattern apa, begitu. Karena kalau kita tidak menandainya dengan trendline, kita tidak tahu ini chartnya sedang membuat pattern apa ya. Contoh, di sini kita bisa melihat ada flag pattern. Nah, begini kan, taruh dari atas dan ke bawahnya. Nah, teman-teman kan kalau tidak ada ini, tidak ada trend line, teman-teman itu tidak akan tahu ini chartnya buat chart pattern apa sih gitu kan. Kalau kita tahu cara penggunaan trend line, kita akan lebih jelas melihatnya. Nah, kalau kita hapus nih. Nah, teman-teman kalau belum terbiasa nggak tahu nih, ini kelewat ya kan. Tidak tahu itu chart pattern apa begitu. Nah, kita cari lagi. Nah, di sini ada lagi. Nih, flag lagi nih. Nah, kita nggak tahu kan kalau kita tidak bisa menggunakan trend line. Nah, itu di situ fungsi penting dari sebuah trend line agar teman-teman bisa melihat chart pattern itu dengan lebih jelas. Dan di chart pattern ini kita bisa menggunakannya pada semua jenis time frame maupun itu besar ataupun kecil. Teman-teman bisa tarik dari weekly, daily, H4 dan seterusnya. Bahkan bisa sampai ke M1. Tetapi ingat juga teman-teman, semakin kecil time frame itu biasanya semakin besar gocekannya. Baiknya teman-teman gunakan di time frame yang lumayan besar ya, seperti intraday ataupun di M30 atau M15 paling kecil. Nah, begitu. Dan chart pattern ini kita juga bisa gunakan untuk entry yang lebih oke. Misalnya teman-teman metode yang teman-teman pakai full chart pattern nih. Nah, ini bisa kita pakai.
Dan chart pattern ini juga teman-teman sebenarnya tidak perlu menghafalnya ya, karena di Google sendiri itu banyak. Teman-teman bisa tinggal buka aja chart pattern. Teman-teman garis-garis, garis-garis. Ini chart pattern apa ya? Saya nggak tahu. Tinggal teman-teman buka Google, lihat chart pattern apa yang terjadi. Contohnya seperti ini kan. Ada continue pattern, ada reversal pattern. Nah, begitu. Kita coba langsung penerapannya di pair Euro USD. Nah, di sini teman-teman coba garis dulu nih. Nah, sudah jumpa nih. Kita udah dapat ini chart patternnya udah ada nih. Tapi teman-teman nggak tahu ini chart pattern apa sih. Nah, kita buka Google. Kita cari untuk continue. Nah, di sini. Aduh, kita nggak usah buka. Ini ada bearish flag pattern ya. Kita langsung tahu nih di sini juga banyak ya kan. Ada bearish flag, contohnya kayak gini kan. Dia turun, dia membentuk structure dan menembus. Begitu. Contohnya sama. Dia seperti ini, dia turun dari atas, candle bergerak dari atas ke bawah dan bermain di sini. Oke, dan melakukan penembusan ke bawah. Itu dinamakan dengan chart pattern bearish flag ya. Mana tadi dia? Nah, ini bearish flag pattern. Begitu. Dan chart pattern ini juga ada yang tidak menggunakan trend line. Contohnya double top, double bottom ataupun head and shoulder. Itu teman-teman tidak perlu menggunakan yang namanya chart pattern ataupun cup and handle. Itu juga tidak perlu. Kita pakai chart pattern ya. Contohnya mana cup and handle? Nah, ini. Ini ada diamond juga. Teman-teman tidak perlu menggunakan yang namanya trend line ya. Itu untuk carpenter mungkin itu yang tidak menggunakan trend ada tiga itu. Nah, kita masuk lagi ke chart dan kita sudah jumpa nih satu chart pattern bearish flag. Teman-teman, gimana sih cara kita untuk memanfaatkannya? Teman-teman bisa tunggu ini terjadi, contoh seperti ini kan. Candle sudah bergerak dari atas ke bawah membentuk structure dan teman-teman tandai jumpa ketika candle ini menembus dari trend line yang teman-teman gambar, breakout dia ke bawah, itu teman-teman sudah bisa ancang-ancang untuk open posisi sell karena chart pattern yang terjadi adalah bearish flag. Bearish flag tadi chart pattern yang continue, berlanjut ya, meneruskan arah dari sebelumnya. Sebelumnya ini bearish, dia membuat bearish flag pattern dan melanjutkan bearish kembali. Begitu. Teman-teman bisa open posisi sell di rejectionnya. Teman-teman taruh SL-nya jangan pas-pasan dari resisten ya teman-teman sekali lagi. Kenapa? Kalau teman-teman menaruh SL sesuai dengan resisten itu sering kegocek teman-teman. Jadi baiknya teman-teman itu lebihkan. Beri jarak atau ruang sedikit untuk SL-nya lebih jauh. Karena agar menghindari hal yang tidak kita inginkan seperti ini. Jika teman-teman taruh nih sesuai dengan setinggi resistennya SL duluan kan. Tapi teman-teman jika taruh sedikit lebih jauh di atas trend line ataupun di atas supportnya, teman-teman bisa menghindari yang namanya gocekan. Nah, untuk risk rewardnya 1:2 standar ya teman-teman atau 1:1 itu oke. 1:2, 2,3 berarti di 5,6. Nah, sudah TP. Cukup simpel untuk penggunaannya kan teman-teman. Itu contoh pada bearish flag, continue chart pattern. Dan reversal itu yang enak biasanya teman-teman pakai ada di double top ataupun double bottom ya. Ataupun head and shoulder itu teman-teman bisa gunakan. Karena itu termasuk chart pattern yang cukup powerful di pasar sejauh ini yang saya jumpai ya. Untuk contohnya kita bisa lihat pada, nah di sini ada chart pattern head and shoulder.
Dia dari bawah ke atas membuat shoulder pertama, turun membuat high untuk headnya, turun lagi ke bawah dan membuat shoulder berikutnya dan melanjutkan penurunan. Nah, begini teman-teman. Ini yang saya sebut tadi. Chart pattern, salah satu chart pattern yang tidak perlu menggunakan trend line. Begitu. Ini salah satunya. Contohnya seperti ini kan. Dia membuat dari turun ke atas, dia membuat head pertama, membuat shoulder pertama, dia naik ke atas melebihi dari resisten sebelumnya dan membuat head, turun lagi ke bawah, dia naik lagi tapi tidak lebih dari headnya atau tengahnya tadi dan turun. Kita bisa manfaatkan untuk posisinya kita bisa sell di breakoutnya. Ketika harga sudah breakout, teman-teman bisa ancang-ancang untuk menunggu retestnya dan taruh SL di atas resisten. Sekali lagi teman-teman, bisa teman-teman taruh di atas resisten sini atau jika terlalu dekat bisa di atas resisten sebelumnya di headnya ya, di atas headnya. Untuk risk rasionya, teman-teman bisa gunakan 1:2 seperti biasa. Berarti di sini 2, teman-teman taruh 4. Nah, ataupun teman-teman bisa taruh di support terdekat pada saat chart patternnya ini terbentuk dekat sini ya. Karena support terdekatnya di daerah sini, teman-teman bisa taruh di situ. Nah, untuk meletakkan TP, itu teman-teman lebih baik di atas dari support sedikit. Kenapa? Berbeda dengan SL dia harus diberi jarak sedikit agak lebih jauh dari resistennya. Tetapi kalau untuk TP itu berbeda, teman-teman. Teman-teman bisa taruh agak sedikit lebih ini ya. Kan SL-nya ada di bawah sini untuk supportnya. Supportnya kan ada di bawah sini. Teman-teman bisa taruh di atasnya sedikit. Ah, mendekatinya atau sebelum supportnya agar lebih pasti ya teman-teman. Karena kadang kan chartnya juga tidak langsung menyentuh dari support begitu. Kita bisa taruh dan sudah TP. Itu contoh untuk chart pattern yang tidak menggunakan trend line ataupun chart pattern reversal, pembalikan ya. Dia yang sebelumnya naik, reversal dan berlanjut turun. Itu untuk candle reversal. Tapi untuk kita coba cari candle ini eh bilateral atau yang dia nih nggak tahu kemana, dia mau naik atau mau naik turun. Kita belum pasti karena teman-teman gambar aja terlebih dahulu di sini. Kita bisa taruh trend line-nya, dia mengerucut ya kan. Teman-teman dia naik ke atas, membentuk structure dan anggap harga yang di sini belum terjadi. Teman-teman nggak tahu nih, ini modelnya model chart pattern apa? Tinggal buka Google ya, tidak perlu dihafal banget. Karena di Google banyak. Kita lihat mana nih yang dia naik membulut. Nah, nih bilateral, symmetrical triangle. Nah, jumpa kan? Nah, sama kan? Nah, symmetrical triangle. Teman-teman dapat satu nih bilateral pattern atau pattern yang belum pasti dia naik ataupun turun. Contohnya seperti ini. Dia sudah membentuk nih chart pattern bilateralnya. Apa tadi? Symmetrical ya. Symmetrical triangle. Sudah terbentuk, dia breakout, teman-teman bisa langsung pasang posisi di sini. Teman-teman bisa taruh di atas resistennya. Untuk TP, teman-teman yang pertama bisa taruh di support terdekat seperti yang saya bilang tadi. Jika supportnya di sini, teman-teman bisa taruh di atas sedikit ya, agar biar pasti kena TP, teman-teman di atasnya sedikit. Nah, yang pasti 1:2 atau 1:1 lebih itu nggak masalah. Yang penting kita sudah TP. Itu untuk cara penggunaan chart pattern. Ataupun teman-teman yang lebih enak, teman-teman bisa gambar aja. Ini chart patternnya kemana? Oke, trendline-nya tandain terlebih dahulu. Nah, ini chart pattern apa? Kita cari, misalnya tidak jumpa nih teman-teman. Teman-teman bisa tunggu untuk breakoutnya arah kemana. Ketika breakoutnya sudah muncul, teman-teman bisa ikuti arah breakoutnya kemana. Nah, untuk TP bisa taruh di resisten terdekat. Begitu. Sangat mudah untuk
mengguna chart pattern. Nah, chart pattern ini teman-teman harus sering belajar untuk menggambar karena agar terbiasa teman-teman. Karena kalau tidak terbiasa, teman-teman tidak akan tahu ini chart pattern apa. Dan chart pattern ini juga tidak mesti teman-teman hafal ya, tidak harus dihafal sepenuhnya. Karena teman-teman bisa buka langsung di Google itu banyak. Begitu teman-teman. Untuk penggunaan chart pattern cukup sesimpel itu dan penggunaan TPSL-nya seperti yang saya bilang tadi. Cukup simpel ya. Dan untuk video kali ini sampai di sini. Kita akan lanjut materi berikutnya di next video. Sampai jumpa.